Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Sanum Nareswari. Oh, kisahnya ini keren pakai banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, udah pasti gak sabaran kan teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on! Mendadak kaya dari pesugihan Sendang Bulan. Rina duduk di meja makan, matanya menunduk menatap piring nasi yang hampir kosong di depannya. Di seberangnya, anaknya yang masih kecil sedang menyuap perlahan-lahan nasi putih yang hanya ditemani sepotong tempe goreng di sampingnya. Suasana di rumah kecil itu terasa sunyi, kosong, seperti suasana hati Rina. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Rina menegakkan punggungnya sejenak, menghela nafas panjang. Dia tahu pasti siapa yang datang. Setelah berhasil menguatkan hati, Rina bangkit dari duduknya lalu membuka pintu. Dia mengira kali ini yang muncul adalah penagih utang. Ternyata ibunya sendiri yang berdiri di ambang pintu. "Ibu," ucap Rina setengah linglung. Ibunya mendengus lalu menyerobot masuk ke dalam rumah tanpa menunggu respon dari Rina. "Rina!" Suara ibunya langsung meninggi begitu matanya menangkap pemandangan di meja makan. "Ini apa, Rina? Anakmu makan cuma pakai tempe goreng. Apa kamu gak mikir saat ini dia butuh makanan bergizi? Kamu pikir nasi aja cukup buat dia tumbuh sehat?" Rina menggigit bibir bawahnya, menahan perih di hatinya. Dia tahu apa yang dikatakan ibunya benar, tetapi dia tak punya pilihan lain. Rina sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberi makan anaknya dengan apa yang ada. Hanya saja, seperti hari-hari sebelumnya, uangnya yang ada hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok paling sederhana. Tempe itu sudah lebih dari cukup baginya. Setidaknya ada sesuatu yang bisa disajikan di meja makan hari ini. Ibu Rina tak berhenti di situ. Langkah kakinya yang cepat membawa dirinya ke arah anak Rina yang duduk di kursi kecil, menggenggam sendok dengan tangan mungilnya. Bocah itu memandang neneknya dengan mata yang polos, tidak mengerti mengapa neneknya tampak sangat marah. "Ini baju. Coba lihat bajunya." Ibunda Rina menunjuk ke arah pakaian yang dikenakan cucunya. Baju itu sudah pudar warnanya dengan sobekan kecil di bagian lengan dan bahu. Rina meringis. Ia tahu betul bahwa pakaian tersebut sudah terlalu lama dipakai, tapi tak ada uang lebih untuk membeli yang baru. Anak-anak cepat sekali tumbuh besar, dan membeli baju baru bukanlah prioritas dalam kondisi mereka saat ini. "Kamu biarkan dia pakai baju sobek seperti ini? Apa kamu gak kerasa malu?" Rina menunduk, tidak berani menatap ibunya. Ada rasa bersalah, tetapi saat ini juga tak ada jalan keluar yang bisa dia lihat. Dia ingin anaknya memiliki segalanya, tapi kenyataan tidak selalu bersahabat. Uang selalu menjadi penghalang yang tak bisa ia tembus. "Bu," akhirnya Rina bersuara, suaranya serak. "Aku dan Mas Anto sudah berusaha. Aku memang belum bisa memberi yang terbaik. Tapi aku..." "Berusaha?" potong ibunya dengan nada tinggi. "Berusaha apa? Buktinya anakmu masih kekurangan. Jangan bilang kalau kamu berusaha kalau hasilnya begini. Kamu itu harus cari kerja lain. Apa kamu pikir aku senang melihat cucuku hidup seperti ini?" Rina terdiam. Lidahnya terasa keluh. Dia tahu ibunya marah karena peduli, karena sayang pada cucunya. Tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia harapkan. Ibu mana yang tak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya?
Suami Rina sudah mencoba bekerja di mana saja yang dia bisa, menghemat setiap rupiah yang dia punya, tapi sayang, penghasilan mereka tak pernah cukup. Ibunya masih terus bicara, berjalan bolak-balik di ruang sempit sambil melampiaskan kemarahannya. Sementara itu, anak Rina yang masih kecil duduk diam, memandang bingung ke arah neneknya dan ibunya. Bocah bernama Wahyu itu tidak mengerti kenapa orang-orang dewasa di sekitarnya sering marah. Dia hanya ingin makan dan bermain seperti anak-anak lainnya. Mata Rina basah. Dia menahan diri agar tidak menangis. Dia tidak ingin terlihat lemah, terutama di depan anaknya. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya menambah beban di pundaknya, membuatnya merasa gagal. Bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga sebagai seorang perempuan yang seharusnya bisa lebih baik lagi dalam menjaga keluarganya. Akhirnya, Ibu Rina berhenti di dekat cucunya, menghela nafas panjang sambil menatap Wahyu dengan tatapan sedih. "Nenek gak marah sama kamu, Yuk," kata ibunya dengan nada yang lebih lembut. "Nenek hanya kecewa sama keadaan ibumu. Kamu seharusnya bisa hidup lebih baik dari ini." Rina tahu bahwa ibunya benar. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, tapi semua itu hanya mungkin jika keadaan berubah, dan tak kapan perubahan itu akan datang. Setelah beberapa saat hening, ibunya pun mendekati Rina. Wajahnya melembut meski masih agak sedikit tegang. "Ibu akan membantu sebisaku," katanya pelan, suaranya jauh lebih tenang. "Tapi kamu juga harus berusaha lebih keras demi anakmu." Rina mengangguk, menatap ibunya dengan mata yang masih merah di dalam hatinya. Dia berjanji akan terus mencoba meski tak tahu seberapa jauh lagi ia bisa bertahan. Tanpa banyak bicara, dia merogoh tas kain yang dibawanya. Dari dalam tas itu, dia mengeluarkan sebuah dompet kecil berwarna coklat lusuh karena sering dipakai. Ibunda Rina membuka dompet itu perlahan, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah terlipat. "Ini," katanya sambil mengulurkan uang itu ke tangan Rina. "Beli lauk yang enak-enak untuk anakmu. Jangan biarkan dia hanya makan nasi dengan tempe terus." Rina terdiam sejenak, menatap uang di tangannya. Ada perasaan campur aduk di dalam dadanya. Dia ingin menolak bantuan itu karena merasa malu, tetapi di saat yang bersamaan dia sangat membutuhkan uang tersebut. Dengan berat hati, Rina menerima uang itu dan mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu," ucap Rina pelan. Suaranya hampir tenggelam karena rasa syukur yang sulit diungkapkan. Ibunya tidak berhenti di situ. Setelah menyerahkan uang, ia kembali membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kertas kado bergambar kartun. Mata Rina langsung tertuju pada bungkusan itu, bisa mengira apa isinya. "Ini baju baru buat cucuku," kata ibunya sambil menyodorkan bungkusan tersebut. "Sejak kalian pergi, aku sudah menebak kehidupan kalian pasti akan semakin susah. Bajunya pasti sudah banyak yang sobek, jadi aku belikan pakaian yang baru." Wahyu memandang neneknya dengan mata berbinar. Dia belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi bungkusan kado itu sudah cukup untuk membuatnya tersenyum. Dengan riang, dia bangkit dari kursinya dan berlari ke arah neneknya, memeluk perut perempuan tua itu dengan erat. "Terima kasih ya, Nek," seru bocah itu dengan gembira. Neneknya hanya tersenyum, meskipun lelah tergambar jelas di wajahnya. Ia mengelus kepala cucunya dengan lembut sebelum akhirnya berdiri dan menatap Rina sekali lagi. "Aku harus pulang sekarang," katanya. "Tapi ingat Rina, jangan sia-siakan apa yang sudah ibu berikan. Gunakan uang ini dengan bijak." Rina mengangguk faham. Setelah ibunya berpamitan dan pergi, langkah-langkahnya menghilang di balik pintu depan. Suasana rumah pun kembali sepi. Tetapi kali ini ada rasa lega yang perlahan meresap di hati Rina. Keadaannya masih sulit, tetapi setidaknya untuk beberapa hari ke depan dia bisa memberikan makanan yang lebih baik untuk anaknya. Rina menatap uang di tangannya, lalu segera berdiri. Waktu sudah hampir sore, dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dengan cepat, ia menggenggam uang itu erat-erat dan berjalan keluar rumah. Di luar,
Matahari mulai meredup. Sinarnya yang kemerahan memantulkan bayangan panjang di sepanjang jalan kecil yang dilaluinya. Rina berjalan cepat menuju warung terdekat. Sesampainya di sana, ia disambut dengan sapaan ramah dari pemilik warung. "Mau beli apa, Rin?" sapa pemilik warung sambil tersenyum tipis. "Beli beras, Bu," balas Rina. Dia segera melihat-lihat barang yang ada di warung kecil itu. Pandangannya tertuju pada beberapa karung beras yang tersusun rapi di rak. Saat ini, beras adalah prioritas utama karena stok beras di rumah sudah hampir habis. "Bu, saya beli beras 2 kilo ya," kata Rina sambil menunjuk ke arah beras tersebut. Pemilik warung dengan sigap mengambilkan kantong beras yang diminta lalu menimbangnya dengan cepat. Setelah beras itu ditaruh dalam kantong plastik, Rina melanjutkan melihat-lihat kebutuhan lain. Matanya tertuju pada telur ayam yang tersusun di keranjang. Telur adalah sumber protein yang murah. Anaknya pasti akan senang jika bisa makan telur goreng. Dia memutuskan membeli setengah kilo telur ayam. "Ini cukup," pikir dalam hati. Wahyu pasti makannya lahap kalau lauknya telur. Setelah itu, dia mengambil beberapa bahan lain, garam, minyak goreng, dan juga sedikit sayuran. Tidak banyak, hanya sekedar yang bisa dia beli dengan uang yang ada. Hati-hati dia menghitung setiap pengeluarannya agar tidak melebihi anggaran yang diberikan ibunya. Setelah semua belanjaan dikumpulkan, Rina membayar dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung. Dengan tas plastik yang lebih berat, dia berjalan kembali ke rumah. Rasanya ada sedikit beban yang terangkat dari pundaknya. Meski hanya untuk sementara, anaknya akan makan lebih baik selama beberapa hari ke depan. Sesampainya di rumah, Rina langsung menuju dapur. Dia menyimpan beras dan bahan-bahan lain di tempat yang aman, lalu segera mulai memasak. Dapur kecil itu dipenuhi suara dentingan panci dan aroma harum minyak yang mulai panas. Dia menggoreng telur untuk makan malam mereka. Sederhana, tetapi jauh lebih baik daripada sekedar tempe. Saat telur mulai matang, anak Rina masuk ke dapur dengan wajah ceria. Dia masih memegang bungkusan kado yang diberikan neneknya, belum membuka isinya, tetapi kegembiraan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Rina tersenyum melihat anaknya. Malam ini mereka bisa makan dengan lebih layak. Ketika makanan siap, Rina menata piring-piring di meja makan. Nasi putih yang hangat, dadar, dan sayuran tumis sederhana terhidang di hadapan mereka. Anak Rina tersenyum lebar, tak sabar untuk mulai makan. "Terima kasih ya, Bu," ucap bocah itu polos. Rina tersenyum menahan air mata yang hampir jatuh. "Rina, kamu masak apa?" Anto melangkah masuk ke dalam rumah dengan tubuh lelah setelah seharian bekerja. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak warna jingga di langit. Tetapi di dalam rumah, suasana justru terasa lebih cerah dari biasanya. Aroma makanan yang menggoda hidungnya segera menyapa saat ia membuka pintu. Tetapi ada sesuatu yang lebih membuatnya berhenti sejenak di ambang pintu. Pemandangan anaknya sambil memegang sebungkus cemilan, sementara di depannya ada sepiring nasi dan telur membuatnya tertegun. Anaknya tersenyum riang, mulutnya penuh oleh makanan. Anto mengerutkan kening. Ia tahu persis berapa uang yang dia tinggalkan untuk Rina tadi pagi. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ribu. Cemilan jelas barang mewah dalam kondisi mereka saat ini. Anto mendekat, matanya menyapu meja makan yang terlihat lebih penuh dari biasanya. Ada beberapa makanan yang tak biasa ada di sana. Sekilas dia juga melihat selai baju baru yang tergantung di kursi masih berbau toko. "Bapak pulang," seru Wahyu sambil berlari ke arahnya, membuat Anto sedikit tersenyum meski pikirannya masih sibuk. Dia membalas pelukan anaknya dengan setengah hati. Matanya tetap terpaku pada meja yang penuh makanan itu. "Ini dari mana?" tanyanya sambil memandang ke arah Rina yang sedang duduk di dapur membersihkan piring kotor. Rina menoleh, ada sedikit keraguan di wajahnya sebelum dia menjawab. "Dari ibu tadi,"
Sekejap, wajah Anto berubah muram. Perasaan tidak nyaman merayap dalam benaknya. Dia ingat betul masa lalu mereka, waktu mereka masih tinggal di rumah mertua. Masa-masa itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Mertuanya yang dulu begitu galak dan keras kepala pernah mengusir mereka karena dia yang tak punya pekerjaan tetap. Anto hanya bisa berkemas dengan perasaan hancur, meninggalkan rumah mertuanya bersama Rina dan Wahyu yang masih bayi saat itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun, meskipun dia belum sepenuhnya mapan, Anto setidaknya sudah bisa menyewa rumah kecil ini dan berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi setelah melihat makanan dan pakaian baru yang dibawa oleh mertuanya, Anto merasakan sesuatu yang pahit di hatinya. Dia seperti ditampar oleh kenyataan bahwa hidupnya masih belum juga berubah jadi lebih baik. Anto berjalan mendekat ke meja makan. Jemarinya menyentuh nasi dan lauk pauk yang masih hangat. Sejenak dia terdiam, lalu menatap Rina dengan pandangan penuh pertanyaan. "Kenapa kamu terima uang dari ibu?" Suaranya terdengar berat, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Rina menunduk, mengusap tangannya yang sedikit gemetar. Aku nggak punya pilihan, Mas. Wahyu tadi makan cuma dengan tempe sisa kemarin. Ibu datang melihat keadaan kita dan lalu memberi bantuan. Anto menghela nafas panjang. Ada kemarahan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Bukan pada Rina, bukan pula pada anaknya, tapi pada keadaan, pada dirinya sendiri, pada ketidakberdayaannya. Dia merasa dipermalukan, seolah semua usahanya selama ini tidak ada artinya jika pada akhirnya mereka masih harus bergantung pada mertua. "Kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada ibu," gumam Anto. Matanya masih menatap meja yang penuh dengan makanan itu. "Aku yang harus menafkahi keluarga ini. Kalau begini terus, aku cuma jadi beban di mata mereka." Rina mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Mas. Tapi kamu juga tahu, kita tidak bisa selalu menolak sedangkan Wahyu butuh makanan layak." Anto mengusap wajahnya dengan kedua tangan, luar biasa putus asa. Dia tahu Rina benar. Rasa rendah diri kembali menghantamnya seperti ombak yang tak bisa hilang begitu saja. Anto sudah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keluarganya bisa hidup tanpa bantuan orang lain. "Ini bukan hanya masalah makanan, Rina," Anto berkata pelan tetapi tegas. "Tapi ini soal harga diri. Kamu tahu bagaimana ibumu melihatku dulu, huh? Dan sekarang mereka datang memberi uang lagi. Rasanya itu seperti aku masih orang yang sama, orang gagal." Rina mendekat, berdiri di hadapan Anto, matanya menatap suaminya dengan tatapan penuh pengertian. "Jangan terlalu mudah tersinggung, Mas. Anggap saja pemberian ibu ini sebagai tanda perdamaian." Anto menunduk. Dia menyadari ada benarnya apa yang barusan dikatakan oleh Rina. Meski begitu, dia menolak ketika Rina mengajaknya makan dengan menggunakan lauk yang dibelinya menggunakan uang dari ibunya. Dia lebih memilih makan menggunakan tempe saja. Wajahnya muram saat makan. Ada hal yang sedang difikirkannya hingga tak terasa nasi pun habis. Setelah selesai makan, Anto duduk di luar rumah. Dia merenung, masih terus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah ekonominya yang tidak juga membaik. Nafasnya ditarik panjang, mulutnya terasa masam karena belum menghisap rokok sepanjang hari. Bagaimana bisa membeli rokok, sedangkan uangnya saja tidak cukup? Pekerjaannya hari ini belum juga membuahkan hasil. Ditatapi rumah tetangga yang dibangun megah. Tetangga yang juga temannya itu baru 2 tahun menikah, tetapi sudah memiliki rumah besar. Usahanya berjualan buah pun berjalan lancar tanpa masalah. Sangat jauh berbeda dengan Anto yang bahkan masih tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak. "Aku keluar dulu, Rin," ucapnya pada Rina yang sedang membereskan bekas makanan Wahyu. "Mau kemana malam-malam begini, Mas?" tanya Rina heran. Anto tidak menjawab. Dia sudah meninggalkan rumah tanpa menjelaskan arah yang dituju. Jalanan desa yang sepi hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang berkedip lemah. Anto melangkah dengan cepat menuju rumah teman sekaligus tetangganya.
Rumah Bayu yang tampak megah dengan halaman luas semakin membuat Anto merasa kecil dan rendah diri. Dia melangkah dengan berat. Pikirannya dipenuhi rasa iri yang semakin menggerogoti Bayu, teman masa kecilnya yang dulu hidup serba pas-pasan, kini hidup bergelimang harta. Sementara ia masih berkutat dengan kemiskinan yang seakan tak berujung. Bayu duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam. Senyuman lebar tersungging di bibirnya ketika melihat Anto datang. Anto, ayo masuk. Udah lama nggak main kesini, ujar Bayu sambil melambaikan tangan ke arah kursi di sebelahnya. Anto tersenyum kecut, mencoba menutupi kecemburuannya. Ia duduk di kursi kayu jati tersebut, menatap Bayu yang tampak menikmati hidup dengan penuh kepuasan. Baik, aku tidak akan bertele-tele, kata Anto membuka pembicaraan. Aku datang ke sini karena jujur, aku iri padamu. Coba lihat dirimu sekarang. Rumah besar, mobil bagus, uang berlimpah. Sementara aku hidup pas-pasan. Kadang untuk makan sehari saja sulit. Bayu tertawa kecil, suaranya terdengar ringan, tetapi ada nada sombong yang tersembunyi di baliknya. Anto, hidup memang keras. Ya, tapi ada cara lah untuk menghadapinya. Aku juga dulu susah. Ingat kan? Jawab Bayu lalu menghirup kopinya lagi. Matanya berkilat saat mengenang masa lalu. Anto menatap Bayu dengan tatapan ingin tahu. Apa maksudmu, Bay? Semua orang tahu kamu berhasil dengan usahamu, tapi pasti ada rahasia yang kamu sembunyikan, bukan? Bayu meletakkan cangkirnya perlahan di atas meja. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, memandang jauh ke arah depan seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Setelah beberapa detik hening, Bayu tersenyum tipis. Anto, ada hal-hal di dunia ini yang tidak semua orang tahu. Dan tidak semua orang berani mencobanya, katanya sambil melirik Anto. Kamu tahu Sendang Bulak, bukan? Anto mengangguk. Ya, Sendang Bulak adalah sebuah sumber air yang terkenal angker dan penuh dengan misteri. Banyak orang yang menghindarinya, percaya bahwa tempat itu dihuni banyak makhluk gaib. Apa hubungannya dengan sendang itu? Tanya Anto. Suaranya mulai bergetar, setengah penasaran, setengah takut. Bayu menatap Anto dengan tatapan tajam. Itulah sumber keberuntunganku. Ya, aku tidak akan berbohong padamu, Tok. Pesugihan. Ya, aku melakukan pesugihan di sana. Anto terdiam. Kata-kata Bayu seakan menghantam pikirannya seperti petir di siang bolong. Pesugihan. Anto tidak pernah menyangka jika Bayu yang selama ini dianggapnya selalu beruntung dan cerdas dalam berbisnis ternyata melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu rahasiamu? Anto bertanya dengan suara pelan. Bayu mengangguk sambil tersenyum lebar seolah bangga dengan pengakuannya. Iya, sudah beberapa tahun ini. Ya, awalnya sih aku juga ragu, takut. Tapi setelah bertemu orang yang tepat, ya aku tahu kalau ini jalanku. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Anto. Semua butuh pengorbanan. Anto merasa ada sesuatu yang merayap di punggungnya. Perasaan aneh itu membuat tengkuknya meremang, tetapi di saat yang sama ada rasa tertarik yang kuat. Bagaimana mungkin Bayu bisa begitu tenang membicarakan hal ini? Apa yang harus dikorbankan kalau melakukan pesugihan ini? Tanya Anto. Matanya menatap Bayu tanpa berkedip. Bayu tersenyum tipis lagi, tapi kali ini senyumannya terasa dingin. Penguasa Sendang Bulak itu tidak serakah seperti dedemit lainnya yang selalu membutuhkan tumbal setiap bulan. Dia itu hanya meminta pengikut yang mengabdi padanya setelah meninggal nanti. Anto terdiam, pikirannya bergolak. Teringat betapa keras hidup yang ia jalani, hidup dalam kekurangan dengan segala kebutuhan yang terus mendesak. Gimana? Tertarik? Bayu bertanya sambil menyeringai, seakan tahu apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran Anto. Ya, aku sih bisa membantumu ya. Aku juga bisa mengajarkanmu caranya. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah kamu memutuskan untuk masuk ke dunia ini. Apa yang harus aku lakukan? Suara Anto terdengar pelan. Keputusannya sudah bulat.
dia tidak tahan lagi dengan hidupnya yang sekarang. Bayu menepuk bahu Anto, seolah menyambut seorang kawan yang baru saja memilih jalan yang sama dengannya. Besok sore kita ke Sendang Bulak. Akan kuperkenalkan kamu pada mereka. Siap-siap ya, karena hidupmu akan berubah selamanya. Sore itu, langit berwarna orange kemerahan ketika Bayu dan Anto melangkah menuju Sendang Bulak. Suasana di sekitaran Sendang terasa sunyi, hanya terdengar gemerisik daun kering ditiup angin. Anto merasakan ketegangan di dalam dadanya semakin kuat. Bayu di sebelahnya tampak tenang, wajahnya serius, penuh keyakinan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, diapit oleh pepohonan besar yang memberikan kesan kelam. Di kejauhan terdengar suara gemericik air dari arah Sendang. Setibanya di sana, terlihat sebuah rumah kecil dengan dinding kayu tua yang hampir lapuk. Rumah itu berada tepat di pinggiran Sendang. Seorang perempuan tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, tatapan matanya tajam dan hidup. Dia adalah Neipa, perempuan tua yang tinggal di sekitaran Sendang. Bayu memberikan salam terlebih dahulu, dan Neipa menyambut mereka dengan senyuman lebar. Gigi-giginya yang tinggal beberapa itu mengintip dari balik bibirnya. Bayu, sudah lama tidak ke sini. Kamu buat tamu? Tanya Neipa dengan suara serak. Bayu mengangguk sambil menepuk pundak Anto. Ya, ini temanku, Nek. Namanya Anto, dan dia ini tertarik buat mengikuti jejak saya. Neipa melirik Anto dengan mata menyipit, menilai dari kepala hingga kaki, seakan mencoba membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. Bagus, bagus. Kalau sudah berani datang ke sini, itu tandanya kamu sudah siap. Tidak banyak yang berani mencoba, Anto, katanya dengan suara rendah yang penuh makna. Anto menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut dan juga penasaran. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangguk. Saya siap, Nek. Neipa tertawa kecil, lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam ruangan itu terasa pengap. Aroma wangi yang aneh memenuhi udara, seolah berasal dari bunga-bunga yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Neipa duduk di atas tikar yang sudah lusuh, mengisyaratkan Anto untuk duduk di depannya. Nanti malam kamu akan memulai perjalananmu, Anto, ujar Neipa serius. Tapi sebelum itu, kamu itu harus bersih. Kamu harus mandi bunga di Sendang tengah malam nanti. Malam mulai menjelang, suasana di sekitar Sendang menjadi semakin dingin. Anto berdiri di tepi Sendang dengan tubuhnya yang sudah basah oleh air. Dia baru saja selesai mandi bunga, mengikuti instruksi Neipa. Di sekitaran Sendang, cahaya bulan yang hampir penuh memantulkan bayangannya di permukaan air yang tenang. Hawa mistis terasa semakin kuat, membuat Anto tak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Neipa berdiri tak jauh dari sana, memantau segala sesuatu dengan mata tajamnya. Sekarang, duduk bersila di tepi Sendang. Fokuskan pikiranmu, jangan ada keraguan sedikit pun. Ingat, yang kamu minta akan datang asal kamu sungguh-sungguh. Anto menurut. Ia duduk bersila di atas tanah yang lembab, menatap lurus ke arah Sendang yang dalam. Bayu pun masuk ke dalam rumah Neipa, meninggalkan Anto seorang diri. Anto mulai merasakan udara semakin dingin, dan perlahan suara gemericik air berubah menjadi senyap, seakan alam ikut menahan nafas, menunggu sesuatu yang tak terlihat. Waktu berlalu, langit semakin gelap, angin dingin bertiup, menyentuh kulit Anto dengan kelembutan yang aneh. Ia memejamkan mata, menenangkan pikirannya yang berdebar kencang. Hingga pada akhirnya, ketika dini hari mulai menjelang, terdengar suara gemerisik dari arah Sendang.
Anto membuka matanya. Di permukaan air sedang yang tenang, muncul gerakan kecil seakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah air. Perlahan dari dalam air muncul seekor ular berukuran sebesar pohon kelapa. Ular meluncur ke permukaan dengan gerakan yang halus, tubuhnya berkilau di terpa cahaya rembulan. Tetapi yang membuat Anto terkejut adalah kepala ular itu bukanlah kepala biasa. Kepala ular itu memiliki wajah manusia, wajah perempuan yang sangat cantik dengan kulit pucat dan rambut hitam panjang terurai. Matanya menatap lurus ke arah Anto, seolah menembus jiwanya. Anto terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Ya, wajah perempuan itu begitu mempesona, tetapi juga mengandung kengerian yang sulit untuk dijelaskan. Ular berkepala manusia meluncur semakin dekat. Suaranya mendesis, jelas terdengar di tengah kesunyian. Anto, suara perempuan itu terdengar lembut, tetapi penuh kuasa. Kamu datang untuk meminta sesuatu, bukan? Anto menelan ludah, tubuhnya gemetar, tetapi matanya tidak bisa lepas dari tatapan baluk itu. Iya, saya datang untuk itu. Perempuan berkepala ular itu tersenyum, memperlihatkan barisan gigi-gigi putihnya yang runcing. Baik, apa yang kamu minta akan kamu dapatkan. Tapi ingat, semua ada harganya. Anto mengangguk. Di dalam hatinya dia sadar jalan ini akan berbahaya, tetapi keinginannya untuk keluar dari kemiskinan lebih besar daripada rasa takutnya. Makhluk itu semakin mendekat hingga akhirnya tubuhnya melingkar di sekeliling Anto. Wajah cantik dengan mata tajam itu kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Anto. Aroma mistis yang aneh menyeruak dari tubuhnya, memabukkan tetapi juga menakutkan. Anto menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya kaku dalam posisi bersila di tepi sendang. Dia merasa udara di sekitarnya semakin dingin dan kegelapan di sekitarnya semakin mendekat. Lidah perempuan ular menjulur keluar, panjang, bercabang dua, bergerak lincah, seolah menari di udara. Seketika perasaan takut yang selama ini dia tahan mulai menguasainya. Anto merasakan ketegangan itu menggumpal di dalam dadanya, tetapi dia tidak berani bergerak apalagi lari. Perempuan ular itu mendesis lagi, tapi kali ini lebih keras. Kau telah datang jauh-jauh, Anto. Kau datang untuk kekayaan, untuk keberuntungan. Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Suaranya serupa dengan bisikan, tetapi jelas terdengar di telinga Anto, menggetarkan seluruh tubuhnya. Anto kembali mengangguk. Meskipun lehernya terasa kaku, keringat dingin membasahi pelipisnya, keinginan untuk keluar dari kemiskinan mendorongnya ke tempat ini. Tetapi kini dia berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Kau harus bersumpah padaku, lanjut perempuan ular itu. Matanya menyipit, menatap Anto dengan tatapan yang tidak bisa ditolak. Setia padaku selama-lamanya. Lidah bercabang itu menjulur kembali, lebih dekat. Kali ini hampir menyentuh wajah Anto. Setiap kata yang keluar dari buluk makhluk itu bagaikan mantra yang memikat dan menjerat. Suasana di sekitaran semakin sunyi, hanya suara desisan ular yang terdengar, bahkan angin pun seolah-olah berhenti berembus. Apa kamu bersedia, Anto? Tanya perempuan ular itu. Suaranya kini penuh dengan desakan. Apa kau bersedia menyerahkan hidupmu padaku? Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi kesetiaanmu milikku. Anto menelan ludah dengan susah payah. Ia merasakan desakan yang kuat dari dalam dirinya agar segera kabur, tapi bayangan tentang kehidupan barunya penuh kemakmuran dan kesuksesan seperti Bayu terus saja membayangi benaknya. Kekayaan yang diimpikan seumur hidupnya kini ada di depan mata dan hanya ditentukan oleh satu sumpah. Aku bersedia. Suaranya terdengar serak, hampir tak terdengar, tetapi cukup jelas bagi perempuan ular itu. Senyum lebar tersungging di bibir perempuan ular. Mata hitamnya bersinar tajam dan lidah bercabangnya menjulur lebih panjang, bergetar di udara seolah merasakan kemenangan.
Sumpahmu diterima. Ingat Anto, aku akan selalu mengawasi. Jadi jangan pernah ingkari janjimu. Setelah kata-kata itu terucap, perempuan ular itu perlahan-lahan mundur ke arah Sendang. Tubuhnya bergerak dengan anggun menghilang kembali ke dalam air yang tenang. Suara gemericik air kembali terdengar, tetapi kini terasa berbeda. Seakan Sendang itu telah menjadi saksi atas perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Anto masih terduduk kaku di tempatnya, matanya terpaku pada permukaan Sendang yang kini kembali tenang. Esok paginya, barulah Anto melangkah pulang dari Sendang Bulak dengan perasaan campur aduk. Malam yang dia alami di tepi Sendang masih segar dalam pikirannya. Bayangan perempuan ular dengan wajah cantik dan lidah bercabang itu terus saja menghantuinya. Sesampainya di rumah, Anto terkejut kalau melihat ada seseorang yang menunggunya di teras. Seorang lelaki, temannya yang bernama Wardi. Wardi sudah duduk sejak pagi dengan wajah sedikit gusar. "Anto, kemana aja kamu? Aku sudah nunggu kamu sejak tadi," kata Wardi setengah kesal bercampur lega saat melihat Anto akhirnya datang. Anto tersenyum tipis, menahan segala keletihannya. "Oh, ada urusan semalam. Ada apa, War?" Wardi menghela nafas panjang sebelum menjelaskan. "Aku itu sedang mencari tanah kebun yang dijual. Katanya kamu tahu, ada beberapa tanah di daerah sini yang sedang dijual. Kamu bisa bantu carikan nggak?" Anto terdiam sejenak. Permintaan dari Wardi ini terasa seperti sebuah pertanda keberuntungan. Baru saja semalam ia melakukan perjanjian di Sendang Bulak, dan sekarang sebuah kesempatan datang begitu saja menghampirinya tanpa dia harus bersusah payah mencari. Mungkin ini adalah bagian daripada janji yang diberikan oleh perempuan ular itu. Dengan senyum yang kini lebih percaya diri, Anto mengangguk. Tentu, aku tahu. Aku tahu beberapa pemilik tanah yang ingin menjual kebunnya, dan aku juga bisa bantu menguruskan semuanya untukmu." Wardi tampak lega. "Bagus, aku percaya padamu ya. Nanti kalau urusan tanah sudah beres, aku akan membayar komisi yang layak." Dan dari itu, hidup Anto memang mulai berubah. Ia mengurus berbagai transaksi tanah, mulai dari kebun kecil hingga lahan yang luas. Pada awalnya hanya teman-teman dekatnya seperti Wardi yang meminta bantuan, tetapi berita tentang keahliannya sebagai makelar tanah segera menyebar. Orang-orang mulai datang padanya meminta bantuan untuk menjual ataupun membeli tanah. Anto tidak pernah menyangka jika dirinya akan berhasil dalam bidang ini. Setiap kali menyelesaikan satu transaksi, lebih banyak peluang muncul di depan matanya. Rumah-rumah yang dulunya kosong, kini dengan mudahnya ia jual. Tanah-tanah yang sebelumnya sulit laku, tiba-tiba terjual dengan harga tinggi. Semua terasa seperti berkah yang datang secara tiba-tiba. Waktu berlalu, dan Anto semakin sukses. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi besar dan mewah. Ia membangun sebuah rumah bertingkat dengan halaman yang luas, lengkap dengan mobil baru yang diparkir di garasi. Setiap hari orang-orang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Anto kini dipandang sebagai salah satu orang paling sukses di desa. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkannya kini mendekatinya dengan penuh hormat. Tetapi di balik senyuman Anto yang selalu tersungging, setiap kali ia berhasil menjual sebidang tanah, ada sesuatu yang gelap di dalam hatinya. Ya, setiap malam Jumat dan Selasa dia harus melayani nafsu penguasa Sendang Bulak. Esok paginya, Anto pun kembali sibuk dengan pekerjaannya. Orang-orang terus berdatangan meminta bantuannya menjual tanah atau mencari kebun. Dalam beberapa bulan saja, ia berhasil menjual lebih banyak tanah daripada yang bisa ia bayangkan. Uang terus mengalir ke kantongnya. Dengan itu, kekayaan dan kemewahan pun semakin bertambah. Tetapi semua keberuntungan itu datang dengan harga yang tidak pernah Anto bayangkan sebelumnya.
5 tahun setelahnya, tubuh Anto mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Badannya yang dulu kekar dan berisi kini perlahan mulai menyusut. Dia juga sering merasa lemas tanpa alasan yang jelas. Nafsu makannya menurun drastis pagi-pagi. Saat dia bercermin, dia melihat kulitnya yang semakin pucat dan wajahnya yang terlihat lebih tua dari biasanya. Rina, istrinya pun mulai khawatir. "Mas, kamu kelihatan gak sehat," ucapnya di suatu pagi saat melihat Anto terbatuk-batuk di depan rumah. Tetapi Anto tidak peduli. Nggak apa-apa. Ini sepertinya cuma masuk angin. Udah, gak usah dipikirin ya, balas sedikit." Tapi kenyataannya ternyata lebih buruk dari sekedar masuk angin. Dalam waktu singkat, tubuh Anto semakin kurus kering, tulang-tulangnya mulai menonjol. Kulitnya tampak seperti menempel langsung pada kerangkanya. Dia juga menjadi cepat marah, seolah ada api yang selalu berkobar di dalam dadanya. Setiap hal kecil yang mengganggu pikirannya bisa membuatnya meledak dalam amarah, mulai dari hal-hal sepele seperti makanan yang disajikan tidak sesuai keinginannya hingga anak mereka yang sedikit rewel. Semua itu membuat Anto murka. Pada awalnya, Rina bisa bertahan dan berharap Anto akan berubah, tapi semakin lama amarah Anto semakin tak terkendali. Pada suatu malam, saat Rina tidak sengaja menumpahkan teh di atas meja, Anto meledak. Dia mencaci maki istrinya habis-habisan, bahkan melayangkan tangan kasar ke wajah Rina. Mata Anto yang dulunya lembut kini terlihat kosong. Bukan lagi Anto yang dikenal Rina selama ini. Hingga pada suatu hari, puncak dari semua penderitaan itu tiba. Rina tidak lagi tahan hidup di bawah bayang-bayang kekerasan dan rasa takut. Setelah dipukuli habis-habisan hanya karena sebuah masalah kecil, Rina memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia mengemasi barang-barang penting dan meninggalkan rumah di tengah malam tanpa pamit sepatah kata pun kepada Anto. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Anto yang sudah dikuasai oleh rasa sakit dan amarah tidak peduli lagi dengan kepergian Rina. Dia terpuruk di sudut kamar. Tubuhnya yang kurus tergeletak lemah. Uang yang dulu memberikannya harapan kini tidak lagi cukup berarti, sementara kesehatannya tambah terpuruk. Rumah Anto yang dulu sering ramai dengan canda tawa keluarganya kini sunyi senyap. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rina pergi membawa anaknya, meninggalkan Anto sendirian di rumah itu. Dari luar, rumah tersebut tampak biasa, tapi bagi para tetangga ada sesuatu yang ganjil. Bau busuk mulai tercium dari dalam rumah, menyebar ke lingkungan sekitar, tetapi tidak ada yang berani mengetuk pintu atau memeriksa ke dalam. Semua orang hanya berbisik-bisik merasa ada yang tidak beres. Bau itu semakin menyengat setiap harinya, menusuk hidung siapa saja yang lewat. Pada akhirnya, salah satu tetangga, Pak Soleh, yang penasaran dan merasa tidak tahan lagi, memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada ketua RT. Bersama beberapa warga lainnya, mereka berinisiatif untuk memeriksa rumah Anto. Pintu rumah diketuk beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Mereka mencoba memanggil nama Anto, namun tetap hening. Akhirnya, dengan hati-hati, Pak RT dan Pak Soleh mendobrak pintu depan. Begitu pintu terbuka, bau busuk menguar dari dalam langsung menghantam mereka. Beberapa warga yang ikut membantu segera mundur sambil menutup hidung. Wajah mereka pucat karena bau yang begitu menyengat. "Astaga, ini parah," seru Pak RT. Wajahnya menegang. Ia melangkah lebih dekat, mencoba menahan nafas sebisa mungkin. Di ruang tengah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semuanya tampak berantakan, seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan langkah pelan, mereka terus menyusuri rumah sampai akhirnya tiba di kamar Anto.
Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari balik celah itu pemandangan mengerikan menyambut mereka. Anto terbaring di atas ranjang, tubuhnya sudah mulai membusuk, wajahnya sulit dikenali. Kulitnya yang dulu tampak kekar kini menghitam dan mengelupas, belatung memenuhi sekujur tubuhnya, menggeliat di atas daging yang sudah hancur. Pak Soleh menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan rasa mual yang mulai menyerangnya. Ya Allah, bisiknya pelan, suaranya gemetar. Anto, yang dulu dikenal sebagai lelaki yang tangguh dan penuh semangat, kini hanya tersisa tubuh yang membusuk, tidak lagi menyerupai manusia. Belatung-belatung itu bergerak dengan lambat di antara lipatan kulitnya yang sudah terurai. Matanya yang dulu bersinar penuh ambisi, kini hanyalah rongga kosong yang menatap ke arah langit-langit. Pak RT menghela nafas panjang, wajahnya penuh keprihatinan. Dia segera menyuruh warga lainnya untuk segera menghubungi pihak berwenang. Kita harus laporkan ke polisi. Ini bukan hal yang bisa kita tangani sendiri, katanya. Suaranya terdengar berat. Dengan cepat, kabar kematian Anto menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang mendengar berita itu datang berbondong-bondong ke rumah Anto, tetapi hanya berani berdiri di luar pagar, takut dengan bau busuk dan pemandangan mengerikan yang ada di dalam rumah. Tak lama kemudian, pihak berwenang datang bersama petugas medis. Mereka mengenakan masker tebal dan sarung tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Mereka dengan sigap mengamankan area dan mulai memindahkan jenazah Anto yang sudah terlalu lama berada di sana. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena kondisi mayat yang sudah sangat membusuk. Petugas medis tampak bekerja cepat, tetapi wajah mereka tak bisa menyembunyikan rasa jijik. Mayat ini mungkin sudah lebih dari seminggu ya, kata salah satu petugas sambil mencatat sesuatu di buku catatannya. Tulang-tulangnya mulai terlihat dan juga bagian perutnya sudah penuh dengan belatung. Sepertinya kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Setelah jenazah Anto dipindahkan, rumah itu dibiarkan terbuka sementara waktu. Bau busuk masih memenuhi udara meskipun sudah ada beberapa petugas yang mencoba membersihkan sebagian area. Para tetangga hanya bisa berdiam diri, teringat pada sosok Anto yang dulu lelaki itu pernah mereka kenal sebagai orang yang beruntung sehingga bisa kaya raya dalam waktu yang singkat. Tetapi tak ada yang menyangka jika akhirnya akan seburuk ini. Rina sudah mendapati kabar mengenai kematian suaminya. Meskipun sudah berpisah, berita itu tetap saja mengguncangnya. Dia terduduk termenung di rumah orang tuanya, matanya berkaca-kaca. Aku sudah tahu ini akan terjadi, tapi tak pernah aku bayangkan akan secepat ini, bisik pelan. Selesai. Luar biasa kisah dari Sanum Nareswari dan Anto. Itulah teman-teman ya, kehidupan yang sulit, ekonomi yang melilit akhirnya membawa seseorang ke jalan yang tidak baik seperti yang dialami oleh Anto. Bagaimana dia dan Rina istrinya ya berusaha melewati masa sulit, diusir dari rumah mertuanya, dimusuhi oleh mertuanya, di situ membangkitkan, akhirnya sampai ada di titik gimana caranya deh gue biar kaya gitu ya. Sampai ada di titik itu dan dia rela melakukan apapun untuk membuat keluarganya bahagia dan kaya raya. Dan di situ dia memilih untuk menemui sahabatnya Bayu. Sama Bayu dianterin ke Kuncen yang di Sendang Bulak. Sampai akhirnya melakukan dan benar akhirnya itu bisa menjadi kaya raya ya. Dan seperti apa yang dia lakukan itu seperti kayak gampang aja. Tapi sekali lagi tidak pernah ada yang gratis dari suatu pesugihan, karena pasti akan menagih janjinya dan pada akhirnya ya pasti tragis. Jadi sekali lagi teman-teman, pesugihan itu tidak akan pernah ada yang berakhir dengan bahagia. Seandainya ada kekayaan, ada kesenangan, itu hanya sementara sifatnya, hanya fana. Sisanya hanyalah tragis dan penderitaan seperti yang sudah dialami oleh Anto. Tapi saya ending ini agak-agak gimana ya, Rina istrinya ternyata tahu nih, pinter juga sih Rina, dia ternyata tahu. Dan ya dia, karena kan ending itu ada kata-kata dia, aku tidak mengira jika akan secepat ini. Jadi dia tahu, dan ketika melihat sudah, wah ini kayaknya udah bab terakhir nih suami gue dicabut ya.
Ya, itulah hidup lah ya teman-teman ya. Semoga dari kisah barusan ada hikmah baik yang bisa kita ambil, dan marilah kita buang yang buruk-buruknya. Dan terima kasih kepada Shanum Nareswari atas kisahnya yang luar biasa. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar sering menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, dengan video barusan, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe nih, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload tiap hari teman-temannya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.